Silakan, siapa yang akan memimpin doa untuk hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan Nabila, dipersilakan untuk memimpin doa. Kita berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Adila Soleha, hadir. Aprilia Rusmayani, Hadir. Eliana Patini, Hadir. Dinda Febriana, Hadir. Dian Khairani, sakit ya. Febri Aulia, sakit. Fani Alwina, Hadir. Ida Royani, Hadir. Iza Lailatul Aini Maulida, Latifatul Atia, Leli Apriana, Nabila Mahesarani, Nurmala, Rizna Hudayana, Rizka Yulia Agustin, Niswatun Ainia, sakit. Sahrini Agustin, Sepiana, sakit juga. Semini, Sri Wahyuni, Wahyu Hidayah, Widya Astuti. Banyak sekali yang tidak masuk hari ini ya, dikarenakan karena mereka sakit. Semoga mereka cepat diberi kesembuhan ya. Sehingga hari ini besok udah mulai masuk sekolah dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, ada yang masih ingat dulu pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ya, silakan. Tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Iya, materi kita minggu lalu itu tentang perdagangan dan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Masih ingat apa itu pengertian dari perdagangan? Kemudian perdagangan antar pulau. Iya, silakan. Apa itu pengertian dari perdagangan? Kemudian apa itu perdagangan antar pulau? Silakan. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Iya, bagus. Kemudian selain pengertian dari perdagangan dan perdagangan antar pulau, kemudian ada tujuan. Apa tujuan dari perdagangan antar pulau ini? Siapa yang bisa jawab? Iya, silakan. Tujuan perdagangan antar pulau: 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperluas jangkauan pasar. Iya, bagus sekali. Kemudian selanjutnya setelah adanya tujuan, kemudian ada faktor pendorong serta manfaat dari perdagangan antar pulau. Masih ingat apa faktor pendorong dan manfaat dari perdagangan antar pulau? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, silakan. Faktor pendorong perdagangan antar pulau antar daerah. A. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. 2. Manfaat perdagangan antar pulau antar daerah. Manfaat dari perdagangan antar pulau antar daerah antara lain adalah: A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. B. Meningkatkan produktivitas. C. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Oke. Selain tujuan dari perdagangan antar pulau, kemudian kemarin kita juga membahas tentang faktor pendorong serta manfaat dari perdagangan antar pulau. Ada yang masih ingat apa yang menjadi faktor pendorong dan manfaat dari perdagangan antar pulau? Saya, Bu. Iya, silakan. Faktor pendorong perdagangan antar pulau. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Manfaat perdagangan antar pulau: menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Meningkatkan produktivitas. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Oke, bagus sekali. Kalian sejauh ini masih mengingat tentang materi kita di minggu yang lalu. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan ke materi kita hari ini ya. Nah,
sehingga bangsa-bangsa barat itu masuk ke negara Indonesia. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada yang bisa bacakan tujuan pembelajaran kita kali ini? Ada yang membacakan? Silakan. Silakan. Melalui pembelajaran saintifik, siswa dapat menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia dengan tepat melalui PBL, program Basic Learning. Siswa dapat menganalisis daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat dengan jelas. Oke, bagus sekali. Ini adalah tujuan kita mempelajari latar belakang serta apa yang menjadi daya tarik sehingga bangsa-bangsa barat itu masuk ke negara Indonesia. Ya, yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa barat. Apa kira-kira yang melatar belakangi bangsa-bangsa barat itu sehingga melakukan penjelajahan atau masuk ke negara Indonesia? Pertama, mengapa bangsa-bangsa barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Kekayaan Apa kira-kira? Apa kira-kira yang menjadi alasan bangsa-bangsa barat itu datang ke negara Indonesia? Itu yang dibaca lagi. Apa kira-kira? karena kekayaan. Kemudian kekayaan apa ya? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Kekayaan alam, ya, kita ketahui bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Indonesia itu adalah tanah yang subur. Bisa kita lihat contohnya, ya, kita lihat para petani di sawah itu. Kalau di Indonesia tongkat ditanam jadi pohon. Kalau di sana di padang pasir atau negara yang bergurun, pohon ditanam jadi tongkat.
video yang sudah kalian tonton tadi di sana sudah jelas sekali ya. Itu adalah film dokumenter. Film dokumenter itu adalah berarti dokumen yang dari zaman dahulu itu disimpan sebagai sebagai bahan untuk membuat video mengenai materi kita pada hari ini. Nah, setelah menonton video tersebut, kalian nanti akan mendiskusikan dengan teman-temannya untuk pengerjaan LKPD ini ya. Dikeluarkan mana? Sudah ada semuanya bahan LKPD-nya? Sudah. Mana? Coba dikeluarkan semuanya ya. Ya, LKPD-nya ini bentuknya seperti ini ya. Silakan dibaca di sini. Yang pertama itu kalian disuruh untuk membuat peta persebaran
minyak emas yang berbentuk dengan kekayaan. Semboyan menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan aksi penjelajahan glori bermakna kekayaan. Keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Kalian semuanya sudah mempresentasikan hasil kerjaan kalian hari ini. LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Kamu minta tolong untuk dikumpulkan LKPD teman-temannya ya. Kemudian dari hasil pembelajaran kita kali ini, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini? Siapa bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Iya, silakan. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Merkantilisme adalah suatu paham kebijakan politik dan ekonomi suatu negara dengan tujuan untuk menumpuk hasil kekayaan berupa emas sebagai dayanya, sebagai standar kesejahteraan dan kekuasaan negara itu. Fungsi industri merupakan pergantian atau perubahan cara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Sementara kapitalisme adalah suatu paham yang beranggapan bahwa dalam perekonomian untuk mendapatkan keuntungan besar harus mempunyai modal yang besar pula. Iya, bagus sekali ya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada kali ini? Silakan. Siapa bisa menyimpulkan? Ya, kamu silakan. Apa kesimpulan yang bisa kamu tarik dari kegiatan pembelajaran kita kali ini? Motivasi 3G. Iya, motivasi 3G. Apa itu 3G? Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khusus agama Kristen ke bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Iya, bagus sekali. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita tarik dari kegiatan pembelajaran kali ini, itu tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang utamanya untuk mencari rempah-rempah. Selain itu juga ada motivasi 3G itu gold, glory, dan gospel. Kemudian kita lanjut ke tahapan selanjutnya adalah refleksi. Sejauh mana kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita kali ini? Apa kira-kira yang bisa kalian dapatkan, atau ilmu baru apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Siapa yang bisa? Iya, silakan. Saya bisa tahu latar belakang kedatangan bangsa Barat, Kemudian apa lagi? rempah-rempah negara Indonesia, Kemudian dan 3G. iya, bagus sekali. Kemudian dari kegiatan pembelajaran kita kali ini, di bagian mana yang paling kalian sukai? Yang paling kalian sukai pada pembelajaran kita kali ini di bagian yang mana? Motivasi 3G. Di motivasi 3G itu yang paling kamu sukai ya? Iya, bagus sekali. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kali ini,
dibahas